creatures sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. He rules the world with truth and grace, and make the nation prove the glories of His righteousness and wonders of His love, 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 and wonders of His love. Joy. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strings. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.
Halo, selamat pagi. Sebelumnya saya mau minta Bapak Ibu berikan dong senyuman yang terbaik ke kanan, ke kiri. Katakan sukacita Tuhan besar buat Anda. Wah, sukacita Tuhan besar buat Anda. Wah, sekali ya. Suasana Natal, suasana tahun baru ya di penghujung tahun ini, dan senang bisa lihat Bapak Ibu bisa berkumpul juga di sini, dan juga teman-teman yang di ibadah kedua ini yang gabung lewat live streaming, welcome home di sana. Kami juga mau mengajak Anda bila ada waktu di minggu depan untuk bisa datang ke sini bersama-sama dengan kita untuk beribadah, untuk menyembah, memuji Tuhan bersama-sama. Oke. Dan sebelum kita mulai seperti biasa, Bapak Ibu, saya mau minta bertanya. Apakah ada Bapak Ibu, dan saya yakin ya liburan bulan Desember ini bulan liburan, pasti ada Bapak Ibu yang datang dari luar Singapura. Boleh dong saya minta tangannya. Halo ya Bapak Ibu, selamat datang di Rose of Sharon Church Singapura. Selamat datang di Singapura juga. Ya, welcome home. Dan ada nggak Bapak Ibu yang bertempat tinggal di Singapura, tapi hari ini itu pertama kali Bapak Ibu datang ke Rose of Church Singapura? Saya minta boleh angkat tangannya kalau ada pertama kali, dan nanti kalau Bapak Ibu lihat mungkin nanti ada belum datang semua Bapak Ibu atau teman-teman yang datang pertama kali di Rose of Sharon Church Singapura, nanti welcome mereka ya. Dan kita sebelumnya mungkin belum datang mereka, kita mau memberikan sambutan yang paling hangat dulu dari Rose of Sharon Church Singapura dalam hitungan ketiga. Oke, ya 1, 3, welcome home. Oh, welcome home paling hangat dari Rose of Sharon Church Singapura. Dan ini untuk Bapak Ibu yang sudah beribadah di Rose of Sharon Church, kami juga mau mengajak Anda untuk bergabung dengan Connect Group. Connect Group yaitu komunitas kecil di mana kita bergabung bersama, kita belajar firman Tuhan bersama, kita terkonek, saling mengenal satu sama lain bersama. Oke. Dan juga nanti kalau saya lupa, Bapak Ibu nanti kalau ada teman-teman yang pertama kali datang di Rose of Sharon Church Singapura dan tahu mereka pertama kali di sini, nanti diajak setelah selesai ibadah untuk bisa ke welcome lounge yang ada di luar di sebelah kiri ruangan di situ, karena kami juga ingin mengenal mereka, ingin mengenal Anda juga lebih dalam lagi. Di situ kita bisa Bapak Ibu bisa menerima informasi tentang Rose of Sharon Church Singapura, oke? Dan juga untuk Bapak Ibu yang membutuhkan layanan doa, kami juga punya tim doa yang selalu siap sedia untuk mendoakan Anda. Jadi kalau Anda datang mungkin ya ke Singapura kali ini untuk berobat, Anda sakit, Anda bisa ke tim doa kita, dan tim doa kita siap untuk mendoakan untuk kesembuhan yang datangnya dari Tuhan ya. Jadi bisa nanti setelah selesai ibadah bisa ke sebelah kiri di luar ruangan ini ada tim doa kita yang siap sedia di sana. Selanjutnya persembahan. Nah, persembahan itu adalah juga salah satu bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Untuk persembahan akan dilakukan di akhir ibadah. Anda bisa menggunakan QR code yang Anda lihat di depan kursi Anda, itu ada QR code. Atau kalau Anda tidak bisa menggunakan QR code, Anda bisa meminta amplop yang bisa didapatkan di usher kita ya. Dan setelah selesai ibadah, Anda bisa memasukkan amplop di kotak persembahan yang ada di luar ruangan ini.
Dan di ROSC, di Rose of Sharon Church Singapura, kami juga punya ibadah yaitu untuk anak-anak kita, anak-anak kecil kita, yaitu Eagle Kids Service. Anda bisa bergabung di ibadah kedua ini jam 10 atau di ibadah ketiga di jam 12 yang ada di lantai 6. Dan untuk informasi untuk voltage service itu di bulan ini akan digabungkan dengan Eagle Kids Service di lantai 6. Jadi biasanya voltage service ini ada di lantai 5, tapi untuk minggu ini dan minggu depan itu digabung di lantai 6 ya sampai tanggal 29 Desember. Dan untuk ibadah Army of God, jadi kami juga ada ibadah untuk muda-mudi, untuk remaja kita di Army of God akan digabungkan dengan ibadah umum. Jadi untuk minggu ini dan minggu depan digabung dengan ibadah umum. Dan setelah nanti di bulan depan akan seperti biasa kembali yaitu di jam 2 siang. Dan untuk hari Rabu ini yaitu pas di tanggal 25 Desember Christmas Day akan ada satu kali ibadah Natal yaitu di tempat ini hanya pada pukul 10 pagi. Tetapi tidak akan ada Eagle Kids Service di hari itu. Dan juga hari ini kita mau mengingatkan bahwa Bapak Ibu untuk bisa bergabung dengan kita nanti di jam 7 malam, jam 7.15 PM sampai jam 7.45 PM. Kita bersama-sama yuk menyaksikan ini ada Christmas performance dari Praise and Worship team kita dari Rose of Sharon Church Singapura. Ya, berikan tepuk tangan dong, yuk. Ya, Praise and Worship kita akan ada Christmas performance yaitu di The Great Christmas Village di depan Takashimaya, di Takashimaya Mall Orchard. Jadi nggak jauh-jauh setelah selesai ibadah kalau Bapak Ibu mungkin jalan-jalan di Orchard, jangan langsung pulang sampai jam 7.15 ya, sekalian makan malam. Dan juga mengingatkan untuk telah dibuka kelas My Spiritual Journey ketiga yaitu kelas bahasa Indonesia, itu dibuka sampai pada tanggal 5 Januari 2025 untuk pendaftarannya. Dan kelas MSJ 3 ini akan dimulai kelas pertama yaitu pada tanggal 6 Januari sampai tanggal 26 Januari 2025. Nah, untuk pendaftaran atau informasi lebih lanjut Anda bisa meminta informasi atau menghubungi connect group leader Anda di mana Anda bergabung. Oke, itu saja informasi tentang Rose of Sharon Church. Dan sebelum kita beribadah, sebelum kita menyembah memuji Tuhan, yuk mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu yang begitu besar sampai saat penghujung tahun ini kami ada di sini, kami berdiri di sini semua karena kasih-Mu Tuhan. Bapa terima kasih, kami mau mengucap syukur dan kami saat ini berkumpul bersama di sini untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Berikan hati kami hati yang subur untuk menerima firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu itu menjadi kekuatan, menjadi dasar di dalam hidup kami sehari-hari Bapa. Terima kasih, biar hanya di dalam satu nama kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Perubahan di alam nyata dimulai dari perubahan di dalam alam roh. Allah kita tidak terlihat, Dia bekerja di tempat yang tersembunyi. Namun kita akan merasakan kuasa-Nya mengubah sekeliling kita. Itulah sebabnya penting sekali terjadi yang namanya perubahan paradigma atau pembaharuan akal budi. Karena ketika firman itu sungguh-sungguh kita pegang dengan segenap hati, maka firman itu berkuasa menciptakan sesuatu. Di tahun ini, ketika pergeseran besar terjadi di dunia, akan ada orang gagal baru dan akan ada orang berhasil baru. Pastikan kita berada di sisi penyertaan Allah. Inilah tahun pergeseran yang besar dan mujizat. Dengan kata lain, inilah tahun mujizat. Mari kita jalani tahun yang istimewa ini bersama dengan Tuhan, sebab mujizat kita menanti kita. Selamat hari Minggu semuanya, mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan. Haleluya.
Tuhan lebih lagi, amin. Mari kita nyanyikan Lord you are good. Oh yeah, yeah. Lord you are good. Lord you are good and your mercy endureth forever. Lord you are good. Lord you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Sing, we worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Sing, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. You are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Come on, let's clap our hands for the Lord. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are, sing, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Oh, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Sing, we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Oh, for who you are. For who you are. You are good. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Bapa, kami ingin memuji dan menyembah-Mu di tempat ini ya Tuhan. Lebih dari apapun di dunia ya Tuhan Yesus.
Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. I've ever wondered how much I love you. Every day I stand in your presence, giving all to you. I never want to be far away from you. When I go astray, I find your love reaching out to me. Oh, Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Oh, Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Let's give glory to the Lord. Oh, I've ever wondered how much I love you. Every day I stand in your presence, giving all to you. Oh, sing, I never want to
sungguh baik, ku cinta kau Tuhan. Oh Yesus, oh we worship you Lord. Oh, sing it together. How much do I love you? So much that my heart can't live without. How much do I want you? So much that I'll give my life for you. How much do I love you? So much that my heart can't live without. How much do I want you? So much that I'll give my life for you. Sing, how much do I love you? Oh, so much that my heart can't live without. How much do I want you? So much, Lord. I give my life for you. How much do I love you? Oh, my heart can't live without. How much do I want you? So much that I give my life. Jesus, I'm in love. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deep, deeper in you. Jesus, I want more. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Jesus, I'm in love. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus,
Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Oh, hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Sing, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Oh, hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Let's sing one more time. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I love you, Lord. Jesus, I love you. Oh, Jesus, we need you, Lord. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Oh, Jesus, Jesus. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. I need you. Jesus, I love you. Though every season's may fail on me, that your love will always be. That your love will always be. Jesus, I love you, I love you, I love you, Lord. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you, Lord. Jesus, I love you. Forever and ever. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love
mengucap syukur Tuhan untuk setiap musim dalam kehidupan kami karena ada Engkau dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang selalu sama sepanjang segala masa Tuhan. Engkau selalu berada bersama dengan kami dan kasih-Mu selalu melekat dalam kehidupan kami. Kami sangat diberkati Tuhan karena kami mempunyai Allah yang luar biasa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau gemburkan tanah hati kami dan biarlah kami mempunyai telinga seperti seorang hamba, seperti seorang murid Tuhan yang mendengarkan setiap benih firman Tuhan dan mengerjakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap katakan amin. Sebelum duduk bisa kasih high five kepada 5 orang, katakan selamat hari Natal, Merry Christmas. You look great, you look awesome. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Terima kasih tim pujian dan penyembahan yang luar biasa. Saya baru aja balik dari Jepang, Cie. Saya ngomong sendiri, Cie sendiri gitu kan. Nggak ada yang kayak tepuk tangan gitu ya, cuma ngetawain doang sih. Enggak saya, nggak perlu ditepukin saya gitu. Saya juga ada kesempatan melayani di ROSC Jepang. Itu I think itu cungtiannya itu adalah garis bawahnya gitu ya. Saya diberikan kesempatan untuk melayani di ROSC Jepang. Terima kasih Pastor Denny yang sudah memberkati saya juga dan juga Pastor Yosef Moro yang sudah membuka kesempatan ini. Saya percaya rumah ini bukan rumah sembarangan atau rumah biasa-biasa aja. Rumah ini adalah rumah yang mempercayakan anak-anaknya. Ya saudara, kalau Anda mempunyai rumah di Rose of Sharon Church di GMS, kami percaya Tuhan. Kami percaya saudara-saudara pasti Anda bukan hanya sebagai jemaat, tapi Anda adalah anak-anak yang dipercayakan ya. Saudara-saudara ya. Jadi pada saat pengalaman saya di ROSC Jepang adalah saya ngobrol juga sama PIC-nya dan saat itu PIC-nya bilang bahwa waktu kita mulai tahun ini sekitar 10, 15, 20 orang dan puji Tuhan KKR bulan lalu sekitar 200 dan minggu di mana saya menyampaikan firman Tuhan itu ada sekitar 80-90 orang dan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, orang-orang ini datang bukan dari Tokyo semua, ibadah onsite-nya diadakan di Tokyo tapi kita live di Fukuoka, di Nagasaki, di Kyushu dan juga di Osaka. Dan orang-orang yang datang dihadir di ibadah Tokyo saat itu bukan cuma orang yang tinggal di Tokyo, orang-orang yang tinggal dari Yokohama yang memang 1,5 jam datang sengaja untuk datang beribadah. Orang-orang datang dari dari Osaka yang memang sengaja naik bus 5 jam cuma untuk datang ibadah. Dan pada saat saya bertanya, Bapak, mohon maaf gitu, kenapa bukan pendeta? Maksudnya saya bukan siapa-siapa gitu loh. Kenapa Bapak mau hadir gitu? Dan saya bilang dan Bapak itu bilang dan jujur bukan karena saya, tapi itu karena Bapak ini sangat rindu untuk datang beribadah. Jadi kalau Anda semua, kita semua bisa beribadah di Singapura yang cuman perjalanan 10, 15 menit, 20 menit dari rumah Anda, jangan sia-siakan kesempatan terus datang beribadah, datangnya on time karena ini adalah suatu privilege buat setiap daripada kita. Amin. Amin ya. Ada privilege yang besar juga terjadi hari ini karena hari ini adalah Natal ya. Privilege pertama dari Rose of Sharon Church Singapura di mana kita dibuka kesempatan oleh Tuhan dan privilege juga untuk tim pujian penyembahan kita melayani di Orchard Road. Berikan dong tepuk tangan buat Tuhan. Mungkin bisa saya kasih tahu skalanya itu adalah nggak semua gereja diundang. Jadi kalau kita bisa diundang dan dibukakan kesempatan bukan karena siapa-siapa, bukan karena gereja kita hebat luar biasa, no, tapi karena Tuhan mau membuka kesempatan itu dahsyat dalam kehidupan kita ya. Jadi kalau Anda, saudara-saudara yang berlibur ataupun yang tinggal di Singapura, ada waktu lebih nanti jam 7.15 bisa berkumpul di depan Takashimaya ya. Jangan cuma shopping, tapi gak apa-apa shopping aja kan Christmas ya. Gitu ya, ada Christmas sale gitu kan. Nah, jadi datang nanti sambil barang belanjaan tapi juga bukan cuma belanja tapi juga kita mendengarkan firman, kita mendengarkan pujian penyembahan kepada nama Tuhan ya di Orchard Road ya. Ya, Anda siap memuji Tuhan, Anda siap juga mendengarkan firman Tuhan, yang siap katakan amin. Amin, oke. Minggu ini saya membagikan tema besar, mungkin bisa
berikan slide yang pertama. Tema besar saya adalah Yusuf, Maria, dan janji Tuhan. Di ibadah pertama saya mengupas tentang Yusuf, karakter Yusuf sebagai seorang pria terhormat. Saya recap sedikit aja dari cerita Yusuf. Yusuf itu adalah orang yang tidak terlalu dicatat banyak di Alkitab. Jadi banyak orang yang tidak tahu siapa Yusuf. Yusuf papanya Yesus ya, gitu ya. Yusuf yang menjadi di Mesir mah orang-orang udah tahu semua, tapi Yusuf papanya Yesus karakternya apa sih? Karakternya gimana sih? Apa sih yang dia lakukan? Apa dampaknya sebagai dalam kehidupan Yesus Kristus? Yusuf itu memulainya dengan iman yang tulus dikatakan di sana. Yang kedua yang saya bagikan adalah Yusuf setia pada panggilannya. Ya walaupun dia itu sering di belakang layar, walaupun Yusuf itu kadang tidak direcognize gitu ya, tidak seperti Maria istrinya, tapi dia itu setia dalam panggilannya. Buktinya apa? Buktinya adalah di firman Tuhan dikatakan Yusuf yang memberikan nama kepada Yesus. Namanya Yesus sebenarnya bukan Yesus loh. Namanya Yesus yang disampaikan malaikat adalah Immanuel. Ya, Immanuel yang artinya Allah beserta kita. Tapi yang memberikan nama Yesus itu adalah Yusuf. Jadi bayangkan seorang bapak, mohon maaf, bapak tiri ya. Karena karena Yesus itu bukan anak kandungnya. Jadi pada saat seorang papa tiri mendengarkan berita tentang istrinya yang tiba-tiba hamil, walaupun belum ada persetubuhan di sana, dengan kaget, dengan sangat amat syok, tapi dia membuka hatinya dengan ketulusan, menerima beban ini, menerima tanggung jawab ini, dan pada saat dia menerima bukan hanya dia melakukan tugasnya, tapi dia juga mengimpartasikan. Dia memberikan nama seorang Yesus yang dekat dengan hatinya, dan bukan cuma itu, Yusuf adalah seorang tukang kayu dan Yesus adalah seorang tukang kayu. Di selama 0 sampai 30 tahun ada karakter-karakter, ada impartasi dari seorang bapak, seorang Yusuf kepada Yesus. Karena Yesus baru memulai pelayanannya umur 30 tahun. Ya, enggak dicatat banyak sih Yusuf itu, lebih banyak dicatat Maria. Tapi Yusuf setia kepada panggilannya walaupun sering di belakang layar. Dan terakhir, yang ketiga yang saya bagikan di ibadah satu adalah Yusuf setia pada akhirnya. Pada saat Yesus disalib, tidak pernah tercantum di mana Yusuf. Mungkin besar kemungkinannya adalah Yusuf sudah meninggal. Karena kalau saya sebagai seorang bapak, anak saya melayani, atau anak saya mungkin di sidang, pasti saya mau hadir. Dengan segenap hati saya, pasti saya mau mendukung. Tapi tidak ada di sana, cuma ada Maria yang di sana, kemungkinan besar Yusuf sudah meninggal. Dan Yusuf setia pada panggilannya sampai di akhir hayatnya menemani anaknya. Memberikan impartasi kepada Yesus sebelum dia menjadi raja segala raja, sebelum dia menjadi Mesias. Seorang Yusuf berjasa kepada anaknya. Ya, yang ibadah kedua kita akan belajar sedikit banyak tentang Maria dan penantian janji Tuhan. Maria juga gak kalah hebatnya, saudara. Maria banyak ya tercatat di Alkitab. Ya, Bunda Maria gitu ya. Dan kita sering mengenal Maria, sosok Maria ini sangat amat luar biasa. Tapi kita juga mengenal bahwa penantian janji Maria itu juga gak gampang loh. Kita mungkin melihat, oh ibadah Natal tuh happy ya. Tadi sempat ngobrol sama jemaat, ada yang bilang bahwa oh ibadah Natal minggu lalu, wah keren sekali, grand sekali. Lampu-lampu, gemerlapan, nyanyian, pujian, penyembahan. Bahkan kalau kita di Orchard kita ngelihat lampu-lampunya gemerlapan. Tapi 2000 tahun yang lalu Natal gak seperti itu loh. Natal biasa-biasa aja, bahkan lebih banyak ketakutannya daripada sukacitanya. Seorang Maria, seorang perawan yang tiba-tiba didatengin oleh malaikat dan berkata bahwa engkau akan hamil. Bayangkan kalau Anda wanita perawan yang tiba-tiba didatangi malaikat dan berkata, oh kamu akan mengandung loh. Langsung sontak Maria berkata, bukan aku, kenapa aku? Siapa aku? Suami aja belum punya. Gitu. Dan terjadi di situ. Dan Yusuf juga sama. Jadi Natal itu 2000 tahun yang lalu itu enggak se-happy seperti yang kita bayangkan sekarang. Banyak ketakutan. Karena pada saat diberitakan bahwa Yesus akan lahir, dunia politik dan perekonomian guncang. Karena apa? Karena the next Messiah, Mesias itu yang dijanjikan akan menyatukan bangsa-bangsa Yahudi yang pada saat itu tercerai-berai. Ada raja-rajanya tersendiri. Jadi bayangkan apa yang terjadi, situasi politik ekonomi yang terjadi pada saat itu, pada saat ada berita bahwa akan ada raja yang menyatukan bangsa-bangsa Yahudi. Goncang saudara, goncang. Setiap King Herod, Kaisar,
Kaisar Agustus, semuanya panik. Bagaimana dengan kekuasaanku? Kalau raja ini muncul, langsung titah-titah terjadi. Oh ayo, kita bunuh semua anak, supaya raja ini tidak muncul. 2000 tahun yang lalu Natal tidak se-happy ini saya bilang. Tapi kita bisa mendengarkan, kita bisa happy saat ini. Karena apa? Karena pengorbanan Yesus. Karena pengorbanan orang-orang seperti Yusuf dan Maria. Yang membuat kita bisa melihat bahwa wow, apa yang engkau tabur 2000 tahun yang lalu, dirip sampai sekarang. Bisa kita tuai saat ini. Ya, kita akan belajar sedikit tentang firman Tuhan, Maria dan penantian janji Tuhan. Kita akan buka dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Tapi nanti kita akan baca di Lukas, karena itu lebih menyorot kepada Maria. Tapi untuk supaya Anda tidak ngantuk karena cuaca dingin, saya nggak tahu di luar hujan apa enggak. Hujan nggak sih? Enggak ya? Enggak ya, nggak hujan ya. Mungkin kita bisa baca, Anda baca yang ganjil, saya baca yang genap ya. Anda setuju? Amin? Aminnya kayaknya kurang gimana nih? Kurang greget. Anda setuju? Amin. Amin. Kalau begitu berdiri dulu dong. Oke, saya akan baca yang ayat genap, Anda baca yang ayat ganjil. Matius 1 ayat 18 sampai 25, demikianlah firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, sama-sama mari kita katakan 25, 3, 2, 1. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak-anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Silakan duduk saudara-saudara. Ada 3 part yang akan saya bagikan tentang apa yang dialami Maria dalam kehidupannya secara khusus menunggu panggilan dan janji Tuhan dalam kehidupannya. Bagian pertama adalah di mana Maria menerima janji Tuhan. Dikatakan di sana di firman Tuhan di Matius berkata bahwa malaikat datang kepadanya. Mungkin lebih gamblang lagi kita bisa buka di Lukas. Saya akan bacakan aja supaya jemaat tidak perlu. Di Lukas 1 ayat 26 ya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perempuan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, karena Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut dan mendengar perkataan itu, lalu berkata di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut. Hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah yang mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu berkata, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang engkau kelahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Pada saat malaikat bertemu dengan Maria, ini mulainya perjalanan Maria, seorang perawan. Suatu hari, saya orang visual, jadi saya mencoba untuk memvisualisasikan ya. Suatu hari Maria mungkin lagi nyuci piring gitu ya. Atau mungkin lagi masak gitu ya. Yang pasti gak main handphone.
Tiba-tiba datang malaikat. Dan malaikat itu datang, salam. Kalau dulu, kalau sekarang mungkin implementasinya, bro what's up? Gitu, salam damai. Dikatakan begini, kamu akan, salam karena engkau yang diberkati. Diberkati dulu, pembukanya adalah engkau yang diberkati. Ya, dan diberikanlah berita bahwa dia akan hamil. Dan hamilnya itu gak tanggung-tanggung. Dia itu akan melahirkan seorang anak, di mana seorang anak ini akan menjadi raja di atas segala raja, sang penyelamat dunia, sang Mesias. Bayangkan kalau Anda menjadi Maria. Anda gak mikirin apa-apa. Anda hanya cuci piring, melakukan tugas Anda sehari-hari, nunggu Yusuf pulang. Ya, atau nunggu ketemuan sama Yusuf, saya gak tahu gimana. Tiba-tiba ada malaikat datang. Dan menurut saya, Maria itu mempunyai kedekatan yang spesial dengan firman Tuhan. Karena apa? Karena dia bisa membedakan yang mana malaikat, yang mana setan. Siapa yang pernah lihat malaikat? Siapa yang pernah lihat setan? Ya, harus ada beberapa orang yang angkat tangan pernah melihat setan. Gitu. Enggak apa-apa, benar mungkin. Ya gitu. Dan tapi pada saat itu ada firman Tuhan berkata bahwa Maria melihat dan langsung acknowledge bahwa dia ini adalah malaikat. Ya, kalau saya jadi Maria, kembali lagi, kenapa saya dipilih tidak menjadi Maria? Karena kalau saya menjadi Maria, pada saat didatangin sama orang itu yang mengatakan bahwa saya akan hamil tanpa punya suami, dengan gamblang, saya nggak akan bilang terjadilah seturut dengan kehendakmu. Saya akan bilang, siapa kamu? Saya tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Karena saya nggak tahu. Enak aja tiba-tiba datang, kasih tahu bahwa saya akan hamil, dan hamilnya saya belum punya suami. Dengan sontak Maria bertanya kepada malaikat, bagaimana bisa? Suami aja aku belum punya. Gitu kan? Nah tetapi yang kerennya itu, Maria berkata begini di akhir dari Lukas. Itu dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikatku itu meninggalkan. Jadi bayangkan ya, malaikat ngasih pertanyaan, ngasih salam dulu, salam. Dan ngasih tugas, Maria kamu akan hamil ya. Dan kamu akan melahirkan seorang anak raja, seorang Mesias. Gitu ya. Sontak Maria bertanya, suaminya belum punya? Nggak dijawab loh. Nggak dijawab sama malaikat. Jawabnya malaikat apa? Kamu adalah yang berbahagia. Dia nggak jawab kalau bilang, ya nanti Yusuf akan ngawinin kamu. Nggak dijawab sama malaikat. Gitu. Tapi apa yang dikatakan Maria? Maria bilang begini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku seperti apa yang menjadi perkataanmu. Ada kedekatan dengan Tuhan, di mana pada saat panggilan atau janji itu diberikan, dia tahu ini panggilanku. Ini janji yang Tuhan berikan kepadaku, ini tugas yang aku harus emban. Gak banyak nanya, saudara. Kalau kita mau milih CG leader, waduh. Jadi CG leader ya? Oh jangan. Kenapa? Belum bisa. Bisa, pasti dibisain. Gak mau. Kenapa? Kerjaan. Banyak loh ya pelayanan. Banyak alasannya. Ya, banyak alasannya. Saya nggak nyindir ya, enggak. Karena saya dulu juga begitu. Makanya pada saat saya ngomong ini, saya nggak nyindir. Saya nyindir diri saya sendiri. Ya, gitu. Saya nyindir diri saya sendiri gitu. Tapi saya bangga sama teman-teman CGL, coach, sponsor. Coba saya mau lihat yang jadi CGL, coach dan sponsor, mungkin angkat tangan dong. Cheers. Ayo dong angkat tangan, jangan malu. Masa gitu malu Ayo CGL Nah ini loh orang-orang yang luar biasa yang tahu bahwa ini adalah panggilannya, enggak banyak nanya. Enggak banyak nanya. Gitu. Nah, Maria itu mempunyai kedekatan dan mengerti benar tentang panggilannya, apa yang menjadi tanggung jawab dia. Dan pada saat dipanggil, dan itu bukan masalah dia satu-satunya loh.
masalah pertama mungkin yang dia lihat adalah, iyalah kan ketemu malaikat, orang biasa kalau dikasih janji, amin amin dulu. Bener, saya juga kalau pertama dinubuatin sama pendeta gitu ya, kamu akan begini, kamu amin, 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 terima kasih Tuhan, terima kasih. Konsekuensinya baru bisa ngebaca itu setelah 1 hari 2 hari. Kalau emang jadi kayak begini, gimana keluarga gue ya? Ya kan bisa begitu. Panggilannya, apalagi kalau dipanggil sama malaikat gitu ya, wah pasti langsung berdebu-debu, waduh, jantung berdebar, adrenalin memuncak. Tuhan, kemanapun kamu pergi, aku ikut. Sama kayak seperti Petrus, ya kan? Petrus kan juga bilang begitu, ya kan? Cawan ini tidak bisa lalu daripada aku. Dan Petrus bilang, aku akan bersama-sama dengan engkau, kemanapun engkau berada. Tapi ayam belum berkokok aja udah menangkal. Realitanya baru kick in, realitanya baru direalisasikan, baru kepikiran itu setelah 1 hari 2 hari. Dan mungkin terjadi sama Maria. Saudara, pada saat perjanjian lama, hukum daripada seorang wanita yang ketahuan berzina itu apa? Dilempar duren, saudara. Lempar batu. Dilempar duren mah belah. Ya enggak? Dilempar batu loh saudara. Dilempar batu sampai benjol. Enggak, dilempar batu sampai mati. Dan pada saat Maria mengatakan iya kepada malaikat dan bilang, aku sebenarnya adalah hamba. Terjadilah padaku apa yang engkau katakan. Itu panggilannya. Dan realisasinya, faktanya adalah, tapi kalau sebelum saya mengeluarkan atau mengeluarkan sih ya. Maaf, saya nggak pernah melahirkan, makanya saya nggak tahu term-termnya, gitu ya. Pada saat saya melahirkan Yesus, kalau saya sudah dilempar batu duluan, mungkin ada kemungkinan nggak? Ada kemungkinan. Suami aja belum punya, belum lagi menjawab masalah siapa yang mau menikahi saya. Itu saat itu belum ngomong sama Yusuf loh. Siapa yang saat ini masih pacaran? Ya, ada yang pasti saat ini masih pacaran ya. Bayangkan, dilema seorang wanita mengatakan kepada sang pacar dan berkata bahwa aku hamil. Wow, keren. Sama siapa? Sama Roh Kudus. Kamu gila. That is just a little problems that she face every single day. Cuman karena panggilan itu. Tapi apa yang Maria katakan? Maria berkata bahwa aku hanyalah hamba. Jadilah padaku seturut dengan apa yang engkau katakan. Saudara, seringkali kita tuh banyak alasannya, saudara, beneran deh. Banyak alasannya. Dan saya gak ngomong sama setiap daripada Anda, saya juga banyak alasannya. Ya, banyak alasannya, ayo dong Jos pelayanan, ayo dong Jos begini, ayo dong, aduh banyak, jangan kok, jangan dulu kok, jangan dulu kok, jangan ini kok, jangan ini kok, jangan ini kok gitu ya. Banyak kali alasanmu gitu kan. Banyak kali alasanmu lo. Bisa gak kamu treat Pastor Denny seperti malaikat yang bilang di depan Maria? Pada saat Pastor Denny bilang, ayo Jos, saya tolak dalam Tuhan Yesus. Mungkin gak dengar tadi ya, beliau ngomong India. Pada saat beliau ngomong India, kata hati saya mengatakan Las Vegas, saudara, Las Vegas. Itu beda regional, saudara. Beda regional gitu ya. Nah, jadi pada saat banyak sekali gitu ya alasan-alasannya gitu, karena alasan pekerjaan, karena alasan keluarga, karena alasan ini, karena alasan itu, karena alasan itu, karena alasan itu, gitu ya. Tapi intinya adalah apakah kita didapati mempunyai hati seperti hamba pada saat kita tahu bahwa panggilan itu untuk Anda. Pada saat Anda mendengar janji Tuhan di dalam kehidupan apapun itu deh,
Baik itu janji Tuhan untuk pelayanan, baik itu janji Tuhan untuk kesehatan, baik itu janji Tuhan untuk pasangan hidup, baik itu kalau pada saat saya ngomong pasangan hidup langsung pada saat itu janji Tuhan untuk studi, untuk masa depan Anda. Kalau Anda sudah mengamininya, ada enggak kesetiaan sebagai seorang hamba untuk menantikan janji Tuhan dalam kehidupan Anda? Karena badai akan terus bergoncang, tantangan akan selalu datang untuk merintangi. Maria dan Yusuf sama-sama loh ditantang badai pada saat dia merealisasikan janji Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kita mau setia enggak sama panggilan? Di Singapura itu emang orang-orang mungkin kritis ya. Anak saya juga begitu. Anak saya itu kalau saya suruh apa gitu ya, pasti nanyanya, kenapa Mami? Kenapa Dedi? Kenapa mesti saya Mami? Kenapa gak begitu Dedi? Banyak kali pertanyaanmu. Sampai Tuhan Yesus datang loh. Belum bisa dijawab itu pertanyaan gitu kan. Mau nunggu apa lagi gitu loh. Apalagi teman-teman yang nunggu dibaptis. Aduh, banyak kali alasan nunggu dibaptis. Nunggu apa lagi? Kalau ada baptisan langsung jos, nyebur. Kesempatan itu gak datang berkali-kali loh. Ada orang yang diberikan kesempatan, mengambil kesempatan. Ada orang yang melewati kesempatan itu. Dan pada saat orang itu berkata bahwa saya siap, kesempatan itu gak ada. Wow. Anda cuma bisa menyesali kenapa saya tidak mengambil kesempatan itu minggu lalu. Anda cuma bisa menyesali kenapa saya nggak mengambil kesempatan itu bulan lalu atau tahun lalu. Karena apa? Karena saat ini mungkin Anda tidak di dalam kapasitas untuk menjawab panggilan tersebut. Baik itu karena kesehatan, baik itu karena waktu, baik itu karena apapun juga. Setia nggak? Punya hati hamba nggak? Karena Maria punya hati seorang hamba. Masuk ke dalam part 2 ya. Part 2 itu adalah pada saat Maria menjalani prosesnya. Baik itu proses ngomong sama Yusuf, baik itu proses kelahiran Yesus. Emang gampang? Enggak ada yang bilang gampang. Memang gak ditulis sih di firman Tuhan bagaimana Maria mau muntah-muntah atau ada apa itu namanya yang ngidam-ngidam gitu ya. Emang gak ditulis sih, tapi pastilah semuanya ada. Namanya hamil itu pasti repot ya. Gitu ya, saya gak pernah hamil sih, saya ngelihat istri saya gitu hamil ya. Saya aja repot. Dimas ketawanya seneng banget gue repot. Ya gak? Tiba-tiba jam 11 malam minta cari duren loh. Jam segini cari duren, jam 11 malam nyari duren di mana? Ke Gelang. Waduh, minggu lalu baru khotbah, hari Sabtunya ke Gelang jam 11 malam. Ngapain nih orang? Iya kan? Kan serem kayak gitu. Nah itu ada permasalahannya sendiri, ada pergumulan sendiri. Nah tapi kita lihat apa yang dilakukan Maria. Di Lukas 1 ayat 46. Ya, saya bacakan aja supaya teman-teman juga tidak membuka karena panjang. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Itu yang dikatakan Maria. Maria berkata bahwa hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Walaupun badai menghadang, walau tantangan menghadang, walau banyak rintangan, walau banyak pertanyaan yang gak dijawab pemimpin, walau banyak pertanyaan yang gak dijawab sama Tuhan, walau pertanyaan kapan, kenapa gak dijawab sama Tuhan, tapi tetap Maria berkata bahwa hatiku memilih untuk bersuka cita. Saudara, saya melihat bahwa dalam pelayanan saya, gampang sekali orang itu kecewa, termasuk saya.
saya nggak ngomong sama saudara gitu ya. Gampang sekali orang itu kecewa dan memilih untuk tidak bersuka cita. Mungkin karena gesekan, mungkin karena burnout, mungkin karena merasa tidak adil, mungkin karena miscommunication, bisa terjadi kekecewaan. Dan saya mungkin mau kasih tahu teman-teman ya, ke saudara-saudara, dosa kekecewaan atau dosa kepahitan itu adalah dosa yang paling berbahaya. Karena apa? Karena dosa kekecewaan itu membuat hati kita berubah. Saudara, banyak dosa, ya. Dosa pornografi itu dosa, dosa berzina itu dosa, ya. Dosa berbohong itu dosa. Tapi dosa berbohong, dosa berzina, dosa pornografi itu adalah dosa yang membuat dan melekat di dalam hidup kita, membuat kita itu menjadi malu sama Tuhan. Tapi dosa kekecewaan membuat hati berubah. Karena apa? Pada saat sering banget kita dengar ya, aku kecewa sama gereja, aku gak mau ke gereja lagi. Berubah. Aku kecewa sama Tuhan karena aku menantikan janji Tuhan dan tidak dijawab-jawab. Hatinya berubah sama Tuhan. Aku kecewa sama suamiku karena suamiku tidak pernah respect aku. Berubah sama suami. Aku kecewa sama istriku karena istriku tidak pernah menghormati aku sebagai seorang suami. Berubah hati seorang suami sama istrinya. Dosa kekecewaan itu menjadi dosa kepahitan. Dan itu membuat hati kita berubah. Tapi Maria, di balik setiap kekecewaan, malaikat tidak pernah menjawab apa yang menjadi pertanyaannya. Dia jalanin sendiri. Abis malaikat kasih berita, malaikatnya pergi. Nggak dikasih emas, nggak dikasih modal, nggak dikasih dana, nggak dikasih pulsa. Ditinggal pergi, firman Tuhan berkata setelah menyampaikan berita, oke, ciao. Loh, tapi, loh, nggak dijawab kan? Kecewa nggak? Ada. Bisa kecewa. Bisa memilih untuk kecewa. Tapi di Lukas berkata, aku memilih untuk bersuka cita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Filipi 4 ayat 4-7 berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Dikatakan di sini bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kata translasi dari Aramaiknya, saya tidak catat dan saya lupa. Tapi kata arti daripada Aramaiknya, bersukacita di dalam Tuhan itu adalah di dalam naungannya. Di dalam naungannya. Artinya di dalam naungan itu apa? Di bawah kepak sayapmu, kau angkatku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Di bawah kepak sayapnya Tuhan. Bukan yang ngikutin, bukan yang ngedomplang, bukannya di atas, no. Tuhan bilang bersukacitalah di dalamku. Kamu harus berada di naunganku, baru kamu bisa tahu caranya bersukacita. Kalau kita enggak tahu kita bernaung sama siapa, our sukacita kita fake. Kalau kita hanya ingin bernaung sama, mohon maaf, orang-orang kuat, pendeta-pendeta besar, oh saya bernaung sama pendeta-pendeta besar, oh saya bernaung sama orang-orang kuat, saya bernaung sama kekayaan, saya bernaung sama kekuasaan. Itu fake, saudara. Tapi firman Tuhan berkata bahwa engkau yang bernaung di dalamku, bersukacitalah senantiasa. Hanya di dalam naungan Tuhan kita bisa menemukan sukacita, the true joy. Dan itu yang Maria lakukan.
Setiap harinya dia memilih untuk, walaupun ada kecewaan, iya sih, kecewa sih, iya sih, sedih sih, iya sih, marah sih, tapi aku tetap berada di dalam naungan Tuhan. Karena aku memilih untuk bersuka cita. Karena aku memilih untuk bersuka cita. Karena aku memilih untuk bersuka cita. Katakan kepada kiri kananmu, engkau punya masalah. Aku juga. Emang cuma lu doang. Saya juga punya masalah. Tapi saya undang, yuk kita bernaung di dalam Tuhan. Supaya kita bisa menemukan kasih sejati, sukacita yang sejati. Amin, saudara. Yang bersedih, yang berduka, yang khawatir, yang takut, yang berada dalam kekhawatiran, ayo kita sama-sama hide under the wings of God. Di bawah kepak sayapnya Tuhan. Justru pada saat kita memilih untuk di dalam naungannya Tuhan, kita itu mengubah cara mindset kita. Karena mindset kita itu no longer as a victim. Bukan lagi menjadi korban. Aduh, kenapa sih gereja kayak begini? Aduh, gara-gara pelayanan. Aduh, gara-gara pastor ini. Aduh, gara-gara ini. Victim mindset. Tapi pada saat kita di dalam naungannya Tuhan, kita diberikan pandangan yang berbeda. Karena apa? Karena Tuhan membawa kita ke alam yang lebih tinggi dan melihat, anakku, kamu berada dalam naunganku, lihat apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Dan ini yang terjadi, dan engkau di mana. Di kitab perjanjian lama, banyak sekali cerita-cerita di mana Yakub itu pada saat dia bertemu dengan malaikat, bertemu dengan Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia bangun mesbah. Pada saat dia bergulat dengan Tuhan, dia bangun mesbah ini. Pada saat dia menerima mukjizat, dia bangun mesbah ini. Mesbahnya hanya berupa batu-batu sih, tapi itu mengingatkan dia. Bahasa Inggrisnya adalah memorial stones. He built a memorial stones. Untuk apa? Pada saat dia balik ke belakang, dan dia katakan, aku lagi berbeban berat, aku lagi sedih, aku lagi bete, aku lagi kesel, aku gak mau melanjuti perjalanan ini. Tapi Tuhan buat dia ngelihat ke belakang. You look at all those stones, engkau lihat memorial stone itu, kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupanmu. Engkau bisa ada saat ini karena kebaikan Tuhan. Engkau bisa ada saat ini karena kebaikan Tuhan. Jadi keluar dari mental, dari victim ini. Jangan, it's not all about you. Tidak semuanya itu berkutat dengan permasalahanmu. Engkau masih bisa berdampak. Engkau masih bisa menjadi terang walaupun Anda di dalam masalah. Pilih untuk bersuka cita, pilih untuk menjadi dampak, pilih untuk menjadi terang. Justru itu menjadi buah yang sangat amat luar biasa. Part yang ketiga, jadi part pertama Maria menerima janji, part yang kedua Maria menjalani, part yang ketiga Maria bersama-sama dengan Yesus. Tidak tercatat sih di dalam firman Tuhan, tapi kita pakai logika. Kira-kira, mungkin saya bertanya dulu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang nulis itu siapa? Murid Yesus ya, Matius, Markus, Lukas, yang Yohanes. Itu adalah 4 pasal terbesar. Mereka itu murid-murid Yesus yang mengikuti Yesus pada saat dia melayani. Kalau Maria tidak menemani Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kira-kira siapa yang kasih tahu ke Matius, ke Markus, ke Lukas? Ini loh, aku mendapatkan firman Tuhan, aku bertemu dengan malaikat. Siapa? Emang Yesus yang ngomong, ibuku ketemu dengan bapakku dan enggak mungkin Yesus ngomong seperti itu. Pasti Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes duduk bersama-sama pada saat lagi melihat Yesus pelayanan. Dia sambil makan sosis. Anakmu itu loh ya, keren banget loh. Hebat, ciami, keren, hebat banget. Dia, coba dong ceritain bunda. Dulu itu gimana sih? Loh, langsung Maria langsung menceritakan. Dulu itu aku bertemu dengan malaikat. Jadi Maria itu menemani Yesus sepanjang masa.
Apakah karena dia menemani cuman karena Yesus anaknya? Enggak, saudara. Dia tahu panggilannya bahwa Yesus adalah Mesias. Dan dia mau di dalam pergerakan tersebut. Dia mau berada di dalam pergerakan tersebut. Makanya dia mengikuti Yesus. Karena dia tahu bahwa Yesus adalah seorang Mesias. Bukan cuman anaknya. Nanti saya akan jelaskan kenapa saya bisa mengambil analisa seperti itu. Pada saat dia berjalan, dia bukan cuma sekedar melihat Yesus sebagai anak. Karena pada saat dia melihat Yesus hanya sebagai anak, kalau melihat anakmu dicambuk, disiksa, dan disalibkan sebagai ibu, apa yang kau lakukan? Wow, langsung masuk ke ruang kaisar. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Langkahi mayatku dulu. Seorang ibu pasti begitu ya, ya tante ya. Kalau bisa daripada engkau membunuh, menyiksa anakku, siksa aku aja. Kalau engkau melihat anakku dosa, aku aja yang disiksa. Aku aja yang masuk, aku aja yang disalibkan. Seorang mama kalau hanya melihat Yesus sebagai anaknya, otomatis dan sontak pasti akan melakukan seperti itu. Tapi apa yang Maria lakukan lebih dari itu. Maria melihat Yesus bukannya sebagai anak, tapi dia melihat Yesus sebagai Mesias. Dan dia tahu bahwa Yesus harus disalib. Jadi pada saat Maria melihat Yesus disalib dan disiksa, Maria hanya bisa terenyuh. Dan berkata, apalagi yang bisa aku perbuat? Anakku yang aku kasihi disiksa. Tapi aku di sini melihat bahwa ada buah yang lebih besar, ada dampak yang lebih besar, ada impact yang lebih besar setelah Yesus disalibkan dan dia naik ke surga. Seorang mama yang bisa melihat lebih daripada seorang anak menjadi seorang anak. Tapi seorang mama yang bisa melihat panggilan hidupnya dan panggilan terbesar bagi dunia. Itu Maria. Bisa gak kita melihat seperti itu? Bisa gak kita melihat hanya lebih keluar daripada kebutuhan perut kita? Bisa gak kita melihat bahwa apa yang kita lakukan, baik itu menjadi CGL, baik itu menjadi sponsor, baik itu mengemban pelayanan, baik itu datang hari Minggu jam 6 pagi, itu bukan hanya untuk memberkati gereja, tapi lebih daripada itu ada orang-orang yang datang, yang memerlukan Tuhan, yang didoakan dan kehidupannya berubah. There are bigger things than yourself. Bisa gak kita melihat di sisi itu? Saudara, waktu saya melihat pengorbanan seorang Yusuf dan seorang Maria, jujur saya tuh selalu membayangkan apa yang akan saya lakukan sebagai seorang tua, apa yang saya lakukan sebagai seorang suami. Dan jujur, secara logika, itu adalah sesuatu yang impossible saya mau emban. Karena saya dengan kekuatan saya saat ini, saya bilang gak bisa Tuhan. Gak bisa. Tapi ada orang-orang seperti Yusuf dan Maria yang benar-benar menunggu sebuah janji, mempunyai ketulusan di dalam iman, mempunyai ketulusan dalam kesetiaannya sampai akhir hayat mereka. 3 hal yang saya mau bagikan saat Maria menantikan janji Tuhan. 1, Maria itu mengawali. Pada saat Maria dia menerima janji Tuhan. 3 masa terpenting, setelah itu langsungnya 3 poinnya. Ini adalah 3 masa terpenting dalam hidup Maria. 3 hal yang kita bisa pelajari dalam proses yang dijalani Maria. Maria mengawali dengan iman yang tulus. Tulus dengan setia, tulus dengan kasihnya, tulus dengan pelayanannya. Maria memilih untuk bersukacita, jangan ada victim mindset. Sukacitamu itu tanggung jawabmu, saudara-saudara. Seringkali kita memilih bahwa aku sedih karena orang lain menyakitiku.
Sukacitamu itu tidak tergantung dan itu bukan tanggung jawab orang lain. Sukacitamu itu adalah sukacitamu dan tanggung jawabmu. Kalau Anda memilih untuk sukacita, Anda bertanggung jawab untuk menjadi sukacita. Tapi tidak dengan kekuatanmu sendiri, tapi karena engkau berada di dalam naungan sayap Yesus. Yang ketiga, Maria memilih setia kepada janji. There are bigger things, bigger visions yang lebih daripada hubungan Maria dan anaknya. Tapi Maria bisa melihat itu. Bisa gak kita melihat setiap daripada janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita. Di Lukas 10 mencatat ada seorang 10 kusta yang meminta kesembuhan kepada Tuhan Yesus. 10-nya disembuhkan, semuanya disembuhkan. Yang datang kembali kepada Yesus hanya 1. Nah, seringkali pada saat kita menanti janji Tuhan, saya enggak, kembali lagi ya, saya tidak ini, tapi seringkali saya dengar orang-orang yang menanti-nantikan janji Tuhan. Pada saat janjinya diberikan, digenapi, mereka lupa untuk kembali ke Tuhan. Mereka justru meninggalkan Tuhan. Apakah Anda 9 orang buta itu, atau orang kusta itu, atau 1 orang kusta yang kembali mengucap syukur kepada Tuhan? Saya undang praise and worship team untuk maju ke depan. Mari kita bangkit berdiri. Hai pria-pria, di balik kesuksesanmu, di balik jammu yang bagus, di balik mobil-mobilmu yang keren, di balik kekuasaanmu dan achievementmu, kalau itu semua diambil, apakah Tuhan bisa menemukan kesetiaan kepada panggilan? Hai wanita-wanita, dengan kecantikanmu, dengan sosial media followersmu yang banyak, dengan influence kamu di sekelilingmu, dengan permata-permata yang ada di tubuhmu, kalau itu semua diambil, apakah Tuhan masih bisa melihat adanya kesetiaan di dalam hatimu? Mari kita nyanyikan pujian penyembahan. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki kami Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, kau yang maha tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis
kelompok orang yang mau saya doakan hari ini secara khusus. Kelompok orang yang pertama itu adalah orang-orang yang saat ini menantikan janji Tuhan. Baik itu janji untuk kesembuhan, baik itu adalah janji untuk keselamatan daripada orang-orang yang dikasihi, baik itu adalah janji untuk anak-anaknya. Dan secara khusus adalah janji untuk menerima kesembuhan. Kalau itu adalah Anda, saya mau Anda untuk mengangkat tangan Anda. Semua mata dipejamkan. Setiap Anda yang menerima janji pada saat ini merasa ketidakmenentuan di tahun 2025. Terima kasih untuk tangan-tangan yang terangkat. Tetap mengangkat tangan Anda. Untuk kelompok yang kedua, saya juga mau berdoa secara khusus untuk orang-orang yang di dalam cross junction ataupun di dalam di mana harus mengambil keputusan. Ada keputusan yang harus dibuat di tahun 2025. Baik itu keputusan tentang hidup, baik itu keputusan di mana tinggal, baik itu keputusan sekolah di mana, baik itu keputusan untuk bekerja di mana. Kalau itu Anda, angkat tangan Anda. Keputusan-keputusan yang harus dibuat. Terima kasih sudah mengangkat tangan Anda. Silakan tangan Anda tetap diangkat. Kelompok yang ketiga. Saya mau berdoa secara khusus untuk orang-orang yang mungkin Anda tidak sadari, Anda ada kekecewaan. Baik itu kekecewaan sama keluarga, baik itu kekecewaan sama family, baik itu kekecewaan sama, mohon maaf, gereja, baik itu kekecewaan sama institusi, apapun itu. Karena pada saat saya berkata bahwa kekecewaan itu adalah dosa yang membuat hati Anda berubah, malaikat atau Roh Kudus berkata, engkau telah berubah. Bisa gak engkau melihat bahwa engkau telah berubah? Itu adalah kelompok yang ketiga. Dan kalau tidak keberatan, saya mau mengundang setiap jemaat yang angkat tangan bisa maju ke depan. Jangan malu saudara-saudara, mari kita maju ke depan. Maju ke depan. Tim pendoa kami akan mendoakan. Shikirala barala barala bayana masyakara barala barala barala. Shikirala barala 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 barala. Shikirala barala 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 barala. Urala barala 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 barala. Silakan tim pendoa, coaches. Perbuatanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat dia. Ku tetap
katakan telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat dia tetap setia. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar sesuatu hari ini. Mengikut Tuhan itu tanpa kata tapi. Mengikut Tuhan itu tanpa kata tapi. Ketaatan di dalam Tuhan itu juga tanpa kata tapi. Jadi sebuah keputusan. Tahun ini belum berlalu, minggu depan sudah akan berlalu. Dan tanggal 25 nanti ada ibadah di tempat ini, tapi satu kali ibadah jam 10 pagi Anda bisa hadir. Cuma intisari dari apa yang disampaikan, proud of you, Jos. Give glory to God. Amin. Ya, jadi mengikut Tuhan itu nggak boleh tapi. Melayani tapi Tuhan. Berdoa tapi Tuhan. Ingat, kalau engkau mengucap syukur pakai kata tapi, engkau tidak akan pernah bisa mengucap syukur. Oke? Tanpa ada bahan pun, kita tidak pegang berkat mungkin. Tapi kalau engkau percaya bahwa Yesus adalah juru selamatmu, Dia akan buktikan kebesaran kuasa-Nya buat hidup Anda dan saya. Amin. Telah ku lihat yang tak pernah habis di hidupku. Siapa yang mau berjuang, angkat tanganmu. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku Sekali lagi sama-sama katakan telah Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Sekali lagi yang lebih meriah. Salami orang kanan kiri Anda, katakan tetap setia ya. Haleluya. Sambil Anda mempersiapkan persembahan Anda bisa duduk kembali. Wow, luar biasa hari ini, dan saya percaya setiap kita mendapatkan sesuatu yang menjadi bekal buat kita untuk melangkah di tahun yang baru. Amin, saudaraku. Jadi mengikut Tuhan jangan hanya kejar berkat-Nya, tapi kejar hati Tuhan. Itu yang jauh luar biasa buahnya buat Anda dan saya. Amin. Jangan ada yang keras hati lagi. Jangan ada yang mudah menggerutu, karena ikut Tuhan itu tanpa kata tapi, sekali lagi ya. Dan saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, nanti malam jam 7.15 bertempat di Takashimaya di depan sana. Tim PAW kita, mereka akan melayani di sana. Dan kalau Anda ada kesempatan, please support mereka ya. Tepuk tangan sekali lagi buat kemuliaan nama Tuhan. Lalu yang kedua, tanggal 25 Desember di tempat ini akan ada ibadah Natal. Anda juga bisa datang, tapi ibadahnya cuma satu kali, saudara. Ya, jam 10 pagi Anda bisa datang. Kita akan merayakan Natal bersama-sama. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di RYC Singapura dan kebetulan Anda tinggal di Singapura, bolehkah Anda mengangkat tangan yang baru pertama kali hadir, yang tinggal di Singapura ya, yang stay in Singapura. Boleh angkat tangan? Haleluya. Oh, haleluya. Ada? Boleh angkat tangan, nanti Asyir akan datang ke tempat Anda untuk membagikan sesuatu. Ada ya? Lalu Joshua kan sudah sini. Oh, bukan. Oh, ada, boleh angkat tangan biar Asyir. Oh, di depan sini. Oke.
Ya, kita sama-sama sambut keluarga kita yang baru ya. 3, 2, 1, welcome home. Haleluya. Nanti Anda bisa datang ke welcome lounge yang di depan sana. Lalu yang kedua, bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin sedang berlibur di tempat ini, atau Anda sedang periksa di dokter atau di hospital Anda di Singapura dan Anda butuh didoakan selepas ibadah ini nanti, Anda juga bisa minta didoakan. Di luar sana ada tim pendoa kami. Anda bisa mencatat di sana dan nanti kami juga akan berkunjung ke rumah sakit untuk mendoakan keluarga atau saudara Anda yang sedang dirawat di sana. Amin. Sudah dikasih oleh Tuhan. Anda antusias untuk menyambut Natal? Ya. Kalau Anda antusias juga Anda harus antusias berubah loh. Ya. Aminnya kenceng yang di depan ini saudaraku. Ya. Oke. Kalau Anda sudah siap untuk memberikan persembahan, bolehkah Anda bangkit berdiri? Mari kita angkat amplop ini. Oh ya, bagi Anda yang membutuhkan amplop persembahan, boleh Anda angkat tangan, nanti usher akan datang ke tempat Anda. Atau Anda bisa men-scan QR yang ada di depan. Mari kita sama-sama angkat amplop persembahan ini. Kami telah melihat begitu banyak kebaikan Tuhan. Kami telah melihat begitu besar kasih Tuhan sehingga Engkau mengutus anak-Mu sendiri Tuhan untuk menebus dosa kami. Dan minggu depan Tuhan kami akan memperingati Natal. Kami mengucap syukur Tuhan. Karena Engkau datang di dalam dunia Tuhan bukan mengambil rupa sebagai Allah, tapi mengambil rupa sebagai manusia. Artinya Engkau tahu kekhawatiran kami, Engkau juga tahu ketakutan kami. Bahkan Engkau sudah merancangkan hari esok yang baik bagi kami Tuhan. Kami sebagai umat-Mu di tempat ini, di gereja ini Tuhan, kami hendak memberikan persembahan. Karena persembahan merupakan bagian daripada ibadah kami Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi korban yang harum di hadapan-Mu dan dikelola dengan baik dan benar Tuhan. Sehingga kegerakan gereja tidak hanya di tempat ini Tuhan. Di regional Asia akan tumbuh gereja-gereja lain baru yang akan datang Tuhan. Dan kami percaya lewat persembahan ini juga Tuhan, ada hamba-hamba-Mu yang Kau utus di sana Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, setiap benih ini Tuhan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dan kami yakin kami tidak meminta berkat, tapi kami percaya Tuhan sudah memberkati kami terlebih dahulu. Inilah persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat kedua belah tanganmu saudaraku. Segala yang baik, semua datang dari tahta-Mu. Sayang kepada engkau dan saya. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan itu tidak akan pernah putus di dalam kehidupan orang percaya. Pegang firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Engkau akan melihat bagaimana kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan, pengurapan Tuhan itu hadir di dalam segala aspek hidupmu. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup orang percaya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Merry Christmas and Happy New Year.